Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih membahas kinerja efek beragun aset KPR di tengah pandemi. Ibu Dayu, kita lanjutkan kembali, Bu. Ya, baik. Ya, bagaimana dengan instrumen EBA KPR yang diperingkat oleh Pevindo sampai sejauh ini, Bu Dayu? Oke, saat ini kita ada 6 instrumen yang masih berada di pasar, yaitu KIK EBA DPT 05, EBA SP SMF BMRI 01, EBA SP SMF BT 02, BT 03, EBA SP SMF BT 04, dan juga 05 ya. Saat ini semua kinerjanya masih baik, masih di AAA. Seperti itu. Baik, dari sisi perbedaan, Ibu Dayu, kita ingin juga tahu lebih detail ini bagaimana dengan skema KIK EBA dan EBA SP ini? Oke, untuk skema KIK EBA dan EBA SP, perbedaan yang mendasar adalah pada bentuk instrumen ya, dan juga pihak-pihak yang mendukung transaksi. Untuk skema KIK, EBA itu diterbitkan melalui kontrak investasi kolektif yang dibentuk oleh manajer investasi dan juga bank kastodian. Sementara EBA SP diterbitkan melalui penerbit dengan menggunakan skema surat partisipasi, di mana penerbit bertindak sebagai pengelola EBA dan ada fungsi wali amanat yang mewakili investor EBA. Skema KIK dapat digunakan untuk berbagai macam aset dasar EBA, sementara EBA SP secara spesifik dikhususkan kepada EBA berbasis KPR ya, dan hanya dapat diterbitkan oleh lembaga pembiayaan sekunder perumahan yang saat ini fungsinya diemban oleh PT Sarana Multikria Finansial atau SMF ya. Ini diatur di POJK 23 2014 tentang EBA SP. Dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi, Ibu Dayu, masih minimnya berinvestasi pada instrumen efek beragun aset ini. Bagaimana catatan Pevindo? Apakah memang sampai sejauh ini masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada investor sampai sejauh ini? Kalau menurut kami, memang EBA KPR ini masih belum semarak mungkin seperti reksadana yang cukup umum ya, atau saham ya. Memang harus lebih banyak disosialisasikan terhadap investor, karena sebenarnya EBA KPR ini juga investasi di EBA KPR ini cukup aman ya, karena kita ada beberapa enhancement yang akan menjaga dana dari investor seperti itu. Lebih tidak berisiko dibandingkan dengan instrumen-instrumen atau mungkin jenis-jenis investasi yang lainnya. Baik, lebih kepada arah sosialisasi di sini ya. Sementara dari sisi profil keamanannya, Anda katakan tadi ini cukup aman untuk KIK EBA dari KPR ini. Kita ingin juga tahu, Ibu Dayu, sebenarnya faktor-faktor apa yang dinilai oleh Pevindo untuk memberikan peringkat pada EBA KPR ini? Kalau faktor-faktor yang kita lihat, kebetulan ada beberapa hal ya, cukup banyak. Di sini kita melihat juga dari sisi pool EBA-nya, yaitu portofolio atau pool EBA yang kita lihat apakah cukup terdiversifikasi. Kalau untuk saat ini sih semua EBA KPR yang kami peringkat itu diversifikasi portofolionya cukup tersebar ya. Jadi tidak ada yang kalau kami lihat itu di atas 5% di masing-masing provinsi gitu. Jadi semua di setiap provinsi itu di bawah 5%. Jadi cukup tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami melihat dari sisi strukturnya itu seperti apa. Jadi berapa banyak yang kami lepas ke investor dan juga berapa banyak yang kami retain ya sebagai koordinasi atau kelas di EBA, seperti itu sih. Jadi kita juga melihat strukturnya itu kita ramu lah ya, kurang lebih sampai kita melihat bahwa strukturnya ini cukup baik dan cukup tebal untuk atau aman ya, agar dana dari investor itu tidak berisiko hilang dan semacamnya, seperti itu. Kita juga ada beberapa banyak enhancement yang kita berikan kepada EBA KPR seperti itu, karena memang EBA KPR ini kan memang ratingnya AAA ya, jadi cukup tinggi sih dibandingkan kalau misalkan bisa lihat dari instrumen atau mungkin obligasi yang kita peringkat ini. Baik, terakhir Ibu Dayu, ini profil debitur EBA KPR yang sudah diterbitkan selama ini? Profil debitur EBA KPR saat ini
mungkin dari sisi kualitas NPL kali ya, sampai akhir tahun September 2020 kita memang melihat ada kenaikan NPL dibandingkan dengan Februari atau sebelum COVID ya, untuk semua KPR kami. Perlambatan ekonomi yang berkepanjangan telah melemahkan kemampuan membayar debitur sih. Kami juga melihat hal ini masih dapat diatasi dengan fitur-fitur pengaman yang ada yang kami anggap memadai dan juga mampu menahan potensi kerugian yang timbul dari kredit macet ini. Kami melihat juga ada 2 pool dengan rasio NPL yang tinggi, yaitu EBA SMX BTN 03 dan juga EBA SP SMX BTN 04. Jumlah NPL meningkat sejak Maret 2020 karena tingginya NPL terutama di wilayah yang kegiatan ekonomi juga terdampak oleh COVID-19. Namun tingkat NPL yang tinggi tersebut telah diantisipasi juga oleh fitur proteksi tambahan. Baik, Ibu Dayu, terima kasih atas waktunya, penjelasannya terkait dengan kinerja efek peraguan aset KPR di tengah pandemi, Ibu Dayu. Sehat selalu, Ibu Dayu. Iya, sama-sama. Baik. Dan pemirsa, itu tadi Handayu Kusumawinahyu merupakan manajer FI rating PT Fevindo, dan tadi kita membahas kinerja efek peraguan aset KPR di tengah pandemi. Dan perbincangan tadi berakhir kebersamaan kita di Market Review kali ini. Dan di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan juga jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan perbincangan tadi berakhir kebersamaan kita. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.